Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya baik, puji Tuhan kalau sehat ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya anak-anak. Oke baik, berdoa dimulai. Ya, baik, berdoa selesai. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini juga, mungkin ada satu di antara teman-teman kalian yang mau ingin membawakan satu lagu. Oke? Baik, kalau gitu anak Irfan silakan maju. Ya, baik. Oke. Nanya mulai ya anak-anak. Potong bebek asap masak di auli, mama minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ya, terima kasih kepada Anak Irfan karena sudah membawakan sebuah lagu menghibur anak-anak. Jadi kalau gitu, oke baik. Sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, tentang apa? Iya betul, anak Erki bilang tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya benar ya, minggu lalu kita sampai di ciri-ciri makhluk hidup. Kalau begitu, kira-kira apa itu makhluk hidup? Secara umum, makhluk hidup itu dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup merupakan struktur biologi yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat dikatakan hidup. Karakteristik tersebut membuat makhluk hidup mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi struktur biologi dari makhluk hidup kompleks dan terorganisasi dengan baik. Contohnya anak-anak seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikut anak-anak, makhluk hidup itu anak-anak memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Bernapas merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen atau dari lingkungan masuk ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida atau dari dalam tubuh ke lingkungan. Oksigen merupakan komponen utama agar makhluk hidup dapat melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan karena oksigen dapat merupakan bahan bakar untuk menghasilkan energi dari metabolisme. Tentu, tanpa bernapas, makhluk hidup tidak akan bisa beraktivitas atau tidak bisa hidup ya anak-anak. Yang berikut anak-anak yaitu bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi dari suatu kesetimbangan. Makhluk hidup pasti melakukan gerakan walaupun ada yang bergerak dengan sangat lambat. Untuk melakukan ciri yang satu ini dibutuhkan alat gerak seperti kaki, sayap, sirip, tubuh, dan sejenisnya merupakan contoh alat gerak. Bentuk gerakan yang dilakukan beragam. Contohnya cara bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan menggunakan 2 kaki. Ikan berenang menggunakan siripnya.
tumbuhan bergerak mengikuti sumber makanan, dan masih banyak lagi gerak yang dapat dilakukan makhluk hidup ya anak-anak. Tentu bergerak ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ya anak-anak. Contohnya manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kalau hewan ada yang pakai kaki dan ada juga yang pakai sayap dan juga sirip. Yang berikut anak-anak, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses bertambah ukuran, volume, dan massa dari makhluk hidup akibat bertambah serta pembesaran sel dan dalam tubuh. Pertumbuhan bersifat permanen dan tidak dapat kembali atau bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan dalam suatu secara kualitatif dengan melihat perubahan yang menjadi pada tubuh makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti sekarang ya anak-anak. Kalian sudah tinggi, badan berat, bisa berjalan, rambutnya memanjang, giginya sudah tumbuh, bisa berbicara, dan lain sebagainya. Yang berikut anak-anak, memerlukan makanan. Makanan merupakan bahan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi dan energi sehingga terpenuhinya kebutuhan tubuh. Makanan dapat berasal dari hewan, contohnya daging ataupun tumbuhan. Contoh buah. Tentu bukan hanya hewan aja ya yang memerlukan makanan. Kita sebagai manusia juga sangat memerlukan makanan agar bisa melakukan aktivitas dan juga agar bisa berkembang seperti yang Pak jelaskan di atas tadi. Dan contohnya sekarang anak-anak pasti sebelum datang sekolah pasti anak-anak makan dulu terlebih dahulu, dan juga ada juga pada tumbuhan seperti berfotosintesis. Yang berikut anak-anak, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi merupakan upaya yang dilakukan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan jenisnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Pada hewan terdapat 3 macam berkembang biak, yaitu 1. Melahirkan atau beranak atau vivipar, contohnya manusia. Yang kedua, bertelur, ovipar, contohnya ular. Yang ketiga, gabungan atau ovovivipar, yaitu cara berkembang biak di mana embrio terus berkembang di dalam telur dan telur tetap menetas di dalam tubuh induknya. Lalu embrio dikeluarkan dengan cara melahirkannya, contohnya ikan hiu. Sedangkan tumbuhan berkembang biak melalui 2 cara, yaitu 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dengan proses kawin melalui penyerbukan dan pembuahan. Proses ini mempertemukan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina dengan penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu proses perkembangbiakan secara tak kawin. Proses ini dapat berlangsung secara alami maupun buatan ya anak-anak. Tentu tanpa berkembang biak juga makhluk hidup akan punah atau hilang ya anak-anak. Yang berikut anak-anak, beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristik tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Nah, kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contohnya sekarang anak-anak di lingkungan sekolah bersama teman-teman. Tentu sebelum mengenal lingkungan sekolah, anak-anak pasti malu dengan teman-temannya, dengan teman-teman sekitarnya karena belum beradaptasi. Pas sudah adaptasi dan dengan lingkungan atau sudah memiliki kawan, pasti anak-anak merasa senang karena sudah adaptasi dengan lingkungan sekolah atau sekitarnya. Yang berikut anak-anak, mengeluarkan zat sisa.
Seperti yang telah kami sampaikan di atas bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah masuk ke dalam tubuh, makanan diolah sedemikian rupa melalui proses yang disebut metabolisme. Zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh akan dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Contohnya, pada saat dalam perjalanan pulang sekolah, pasti anak-anak merasakan panas sehingga keluarnya keringat. Keringat itu juga anak-anak itu juga dinamakan zat sisa. Atau pada saat buang air besar atau air kecil, itu juga termasuk zat sisa yang ya anak-anak. Yang berikut anak-anak, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang artinya makhluk hidup memberikan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud di sini dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan lainnya. Manusia dan hewan memiliki alat indera untuk merasakan rangsangan tersebut, sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki indera menunjukkan kepekaan dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah manusia yang dapat merasakan dingin dan panas, atau tumbuhan yang tumbuh menuju ke arah matahari. Yang berikut anak-anak, pengaturan tubuh atau regulasi. Regulasi adalah proses pengaturan tubuh dari dalam oleh berbagai struktur biologis dan kimia agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada manusia, regulasi diatur oleh sistem saraf dan sistem hormon. Namun, seluruh bagian tubuh lain juga memegang peranan penting agar tubuh bekerja sempurna. Ya, oke baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja ya. Kalau gitu, sebelum kita pulang juga, Pak ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah pembelajaran tadi sudah paham semua? Iya, baik, terima kasih karena sudah paham semua. Kalau begitu, sebelum kita pulang juga, mungkin ada satu di antara teman-teman kalian yang mau membawakan satu lagu. Siapa? Iya, anak Egi membawakan satu buah lagu. Kalau itu oke, baik. Kita mulai nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Nyanyi yang semangat ya. Oke. Nyanyi dimulai. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampai dan nanti, selamat belajar penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati guru saya, teman itu kan namanya, kau murid budiman. Ya semangat ya anak-anak. Oh ibu dan ayah, terima kasih. Ku pergi sekolah sampai kan nanti, lakulah ibadahmu supaya sehat, latihlah batinmu supaya kau kuat, tetapkan hatimu gagah berani, selalu gembira dan lurus hati. Ya baik, kalau begitu terima kasih kepada teman kalian Egi
karena dia sudah menghibur kalian. Kalau gitu, sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, baik, anak Gio maju. Ya, kita berdoa mulai, anak-anak berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Kalau itu doa mulai. Ya anak-anak, berdoa selesai. Terima kasih semuanya.